Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Sejak 100 tahun lalu, suhu permukaan bumi mengalami peningkatan sekitar 0,6 derajat Celcius. Oleh karena itu, penelitian dan ilmuwan mulai melakukan penelitian mengenai fenomena ini. Pemanasan global menjadi isu global karena ini tidak hanya dialami dalam menimpa bangsa Indonesia saja. Dengan bukti di antara kota dan desa cuaca semakin panas, melainkan hampir seluruh belahan dunia. Penyebab terjadinya pemanasan global adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi seperti bahan bakar batu bara serta pembakaran gas alam. 2. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan ke luar angkasa, tetapi terperangkap di dalam atmosfer. Efek rumah kaca ini bermanfaat bagi manusia, namun jika berlebihan akan berdampak buruk terhadap iklim dan cuaca yang ada di bumi. 3. Polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Gas metana yang berasal dari plastik yang terkena sinar matahari dikatakan sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim. Hal ini berhubungan dengan meningkatnya pemanasan global. Sampah yang setiap hari dihasilkan manusia, terutama sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti styrofoam dan plastik, juga menjadi sumber lain dari emisi CO2. 4. Pemborosan penggunaan listrik. Pemborosan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara sehingga meningkatkan pemanasan global. 5. Polusi udara akibat asap industri pabrik. Industri pabrik menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. 6. Penebangan pohon, kerusakan, dan pembakaran hutan. Perusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi menyerap gas karbon dioksida dan hutan merupakan penghasil oksigen. 7. Penggunaan klorofluorokarbon CFC secara berlebihan adalah suatu bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin ruangan dan kulkas. Zat kimia ini dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Dampak pemanasan global adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim. Yang kedua, mencairnya glasier sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan terendam. Yang ketiga, peningkatan suhu akan menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. Yang keempat, hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengasaman air laut. Padahal, banyak spesies lain yang hidup bergantung pada terumbu karang. Yang kelima, curah hujan dan cuaca tidak menentu, sehingga menyebabkan terganggunya hasil panen. Dan yang terakhir, lapisan ozon atau asam oksigen pada atmosfer menipis, di mana lapisan ozon memiliki fungsi mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi, menjaga kestabilan suhu bumi, dan melindungi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Cara menyikapi dan menanggulangi pemanasan global adalah sebagai berikut. 1. Konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam pohon dan penghijauan lahan-lahan dengan kondisi yang kritis. Tumbuh-tumbuhan memiliki proses fotosintesis untuk bertahan. Dalam proses ini, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Semakin banyak oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, jumlah gas-gas karbon yang ada di atmosfer akan berkurang. 2. Menggunakan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil, minyak bumi, dan batu bara. Bahan bakar fosil menghasilkan banyak emisi karbon yang diakibatkan oleh proses pembakaran bahan-bahan tersebut. Energi alternatif yang bisa digunakan oleh manusia sebagai pengganti sumber energi tak terbarukan adalah energi bioenergi, energi angin, energi panas bumi, energi surya, dan sebagainya. Yang ketiga, ada daur ulang dan efisiensi energi. Aktivitas manusia kerap kali menghasilkan gas yang mengandung karbon, contohnya penggunaan kompor minyak. Asap yang mengandung gas karbon dihasilkan oleh kompor minyak tanah naik ke udara.
Oleh karena itu, penggunaan kompor minyak sebaiknya diganti dengan biogas. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas yang berasal dari sampah organik yang telah didaur ulang. Lalu yang keempat ada edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan. Masyarakat dunia perlu memiliki edukasi dan pemahaman terhadap masalah lingkungan agar sama-sama bersatu untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemahaman mengenai pola pikir dan perilaku manusia yang berdampak kepada lingkungan diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran dan akan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Selain itu, masyarakat perlu menegakkan hukum mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan.